Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tanggal 2 Juni 2021 saya akan sampaikan mengenai pelayanan Imam Besar Agung. Saudaraku, orang bertanya, Pak Peter, kenapa salamnya selalu Tuhan Yesus Kristus Imam Besar Agung memberkati? Saudara, sebetulnya ini merupakan satu ciri khas untuk pelayanan kegenapan kitab Wahyu, saudaraku, karena tampilnya Imam Besar Agung yang langsung memimpin kegerakan ini nanti terjadi di dalam kitab Wahyu, khususnya ketika kitab Wahyu pasal 1 ayat 12 sampai 20 itu digenapi, ketika Tuhan Yesus Kristus tampil menyatakan diri. Dia tampil dalam kostumnya sebagai imam besar yang langsung memimpin kegerakan jemaat-jemaatnya di akhir zaman, yang langsung tampil memberikan kuasanya untuk melakukan penyucian, pendamaian, pengudusan, dan pemersatuan jemaat-jemaat gereja Tuhan di akhir zaman. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Imam Besar Agung yang melayani di dalam kegenapan kitab Wahyu pasal 1, bahkan itu sudah dimulai nanti itu, saudaraku, itu satu pelayanan yang begitu dahsyat, saudaraku, pelayanan yang lintas pulau, pelayanan lintas benua, yang melintasi semua lautan, melintasi pulau-pulau. Jadi saudaraku, misalkan lewat pelayanan kegerakan kitab Wahyu ini, saudaraku, mendoakan orang yang berada di tempat jauh, di Amerika, di Eropa, saudaraku, di Belanda, saudaraku, di China, saudaraku, maka imam besar yang menjadi pemimpin kegerakan ini, yang tampil di tengah-tengah kaki Dian, kalau dalam bahasa kitab Wahyu, itu imam besar agung kita akan hadir dan menyatakan kuasanya. Jadi imam besar agung itu, Tuhan Yesus Kristus itu menggembalakan lewat firman, bukan lewat tangan, saudaraku. Sekali lagi, Tuhan Yesus menggembalakan lewat firman. Jadi bisa melintasi benua, bisa melintasi lautan, bisa melintasi pulau-pulau. Dia bisa memberkati, dia bisa menyembuhkan, meskipun kita jaraknya jauh. Saya berada di Yogyakarta, saudara mungkin berada di California, atau saudara sedang berada di Jakarta, di Medan. Tuhan Yesus Kristus Imam Besar Agung itu bukan Tuhan yang hanya bisa melayani dengan kontak fisik saja, tetapi dengan jarak jauh pun dia bisa melakukan keajaiban-keajaiban. Dia bisa mengampuni, melakukan grafirat, penyucian, pendamaian. Kalau imam besar Harun dulu tidak bisa, saudaraku, dia harus melakukan satu ritual khusus, saudaraku, menurut apa yang ditulis dalam kitab Imamat, saudaraku, di mana dia harus menyembelih domba atau lembu, membawa darahnya masuk ke ruang Maha Kudus, saudaraku, memercikkan darah dari baik domba ataupun lembu yang dikorbankan itu, saudaraku, saudara. Tetapi imam besar yang kita punya sekarang ini adalah imam besar yang sudah melintasi semua langit, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jadi pelayanannya dahsyat, tidak hanya melalui kontak fisik. Kalau saya mendoakan seseorang itu enggak harus ada kontak fisik, tangan saya harus tumpang tangan, saudaraku, kemudian orang itu baru sembuh, saudaraku. Tidak seperti itu, tetapi saudaraku, melalui jarak lintas pulau, lintas benua, saudaraku. Bahkan dikatakan kalau dalam Ibrani itu, imam besar yang kita punya itu tidak hanya sekedar imam besar yang saudaraku berada di bumi, tapi sudah melintasi semua langit. Yuk kita akan baca Ibrani pasal 4 ayat 14-16. Ini imam besar agung yang sering saya sampaikan kalau di dalam doa-doa terakhir, di dalam berkat itu, saudaraku, saya selalu mengucapkan Tuhan Yesus Kristus Imam Besar Agung memberkati saudara. Ini dari sini, saudaraku, karena di akhir zaman dia
tampil sendiri. Dia turun sebagai imam besar agung yang memimpin kegerakan kitab Wahyu. Nanti kegenapannya kitab Wahyu pasal 1 ayat 12 dan selanjutnya. Saudara, kita akan baca dulu. Ini satu mengenai imam besar agung, saudaraku. Ibrani 4 ayat 14 sampai 16. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung. Nah, ini saudara, ditulis di Alkitab. Jadi saya itu enggak ngawur ya kalau memberkati saudara Tuhan Yesus Kristus imam besar agung. Itu bukan ngawur, itu ada di Alkitab, saudaraku. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan imam kita. Amin. Saudaraku, jadi yang pertama ini bahwa Tuhan Yesus itu, saudaraku, itu imam besar agung yang sudah melintasi semua langit. Tidak seperti imam besar Harun, imam besar di zaman Taurat, saudaraku. Kalau melakukan grafirat itu harus dekat. Tetapi imam besar yang kita punya, saudaraku, sudah berada di Australia, sudah berada di Amerika, sudah berada di Belanda, saudaraku. Bisa kita melakukan grafirat, saudaraku, melakukan penyucian, pendamaian terhadap dosa-dosa saudara. Kalau saudara mau dikoreksi oleh firman Tuhan, kalau saudara taat dengan firman Tuhan, saudara bertobat dari dosa-dosa saudara karena mendengar firman yang saya sampaikan, sudah mencucurkan air mata, mengakui dosa-dosa. Tuhan yang menjadi imam besar yang sudah melintasi semua langit, itu dia juga bisa melintasi pulau, melintasi benua. Saudaraku, jadi yang di seberang sana, yang ada di Irlandia, yang ada di Australia, yang ada di Amerika, saudaraku, bisa melakukan pendamaian dan saudara akan diampuni dosa-dosa saudara. Jadi Tuhan Yesus Kristus itu bisa melakukan pendamaian dengan jarak jauh, saudaraku, karena imam besar agung yang kita punya itu telah melintasi semua langit. Jadi jangankan benua, jangankan lintas pulau, saudaraku, jangankan lintas negara, Tuhan Yesus itu sudah melintasi semua langit. Oleh karena itu, pelayanan yang diberikan di akhir zaman ini adalah pelayanan lintas benua, lintas pulau, saudaraku, lintas lautan, saudaraku, bahkan menjangkau seluruh ujung-ujung bumi. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, itulah pelayanan imam besar agung. Jadi kalau saudara sakit ataupun minta didoakan atau apa saja, itu tidak perlu saya datangi saudara. Saudara jauh, berada di tempat jauh-jauh sana, di Medan, di Papua, saudaraku, di Australia, saya nggak mungkin mendatangi dengan cara fisik, tetapi saudaraku melalui pelayanan imam besar agung yang tampil ini, saudaraku, itu akan menjangkau saudara. Kuasa pemberitaan firman yang saya sampaikan ini akan melawat saudara, bukan saya, saudaraku, tetapi kuasa firman yang saya sampaikan. Dan firman itu siapa, saudaraku? Itu Tuhan Yesus Kristus, imam besar agung yang sudah melintasi semua langit. Saudaraku, itu yang akan menjangkau saudara, yang akan bisa mengampuni dosa-dosa saudara, yang akan melakukan penyucian pendamaian. Saudaraku, jadi kalau saudara ingin didoakan dari sakit penyakit itu, saudara dengar firman dulu, saudaraku, baru saudara kemudian bertobat dari dosa-dosa, dan kemudian saudara akan dijawab oleh Tuhan lewat kuasa imam besar agungnya, saudaraku, yaitu kuasa yang bisa melintasi semua pulau, melintasi saudaraku benua, melintasi berbagai negara, saudaraku, menjangkau ujung-ujung bumi. Ini pelayanan imam besar agung. Jadi Tuhan Yesus Kristus menggembalakan itu dengan firman, bukan dengan tangan. Oleh karena itu penggembalaannya menjangkau ke seluruh penjuru bumi, saudaraku. Jadi saudara kalau ingin didoakan dan lain sebagainya, saudara ingin melakukan pendamaian, saudaraku, ayo, mari, silakan. Katakan, saudaraku, bisa via WhatsApp, saudaraku, bisa tuliskan kepada saya. Saudara
bertobat dari dosa-dosa, kemudian saudara ingin disembuhkan dari sakit penyakit, saudara ingin diberkati mungkin saudaraku, mari saya akan doakan saudara, dan Imam Besar Agung yang melayani kegerakan Kitab Wahyu akan menjamah, akan menjangkau saudara. Yuk, ayat 15, Ibrani 4 ayat 15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Jadi lewat pelayanan Imam Besar Agung itu, saudaraku, kita bisa dekat, yang jauh bisa dekat, yang berada di seberang benua bisa dekat, yang ada di Eropa, di Amerika, Australia bisa dekat, saudaraku. Lewat pelayanan Imam Besar Agung ini, saudara akan mendapatkan pertolongan pada waktunya, menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan pada waktunya. Itu pelayanan Imam Besar Agung, saudaraku. Dan ini sangat nyata, saudaraku, nanti ketika nanti Kitab Wahyu pasal 1 itu digenapi. Dan ini merupakan rahasia besar yang oleh Paulus dikatakan kepada jemaat di Kolose, ini adalah satu rahasia besar yang tersembunyi dari abad ke abad, dari turunan ke turunan. Tetapi saudaraku, yang ketika Kitab Wahyu pasal 1 itu nanti digenapi, saudaraku, itu nanti menjadi bagian kita. Saudaraku, ayo kita akan baca Kolose pasal 1 ayat 25 sampai 27. Ini tentang Imam Besar Agung tersebut, saudaraku. Kolose pasal 1 ayat 25 sampai 27. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudus-Nya. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulia rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Jadi rahasia Kristus yang ada di tengah-tengah 7 kaki dian, Kristus yang berada di tengah-tengah saudaraku, jemaatnya. Di dalam Kitab Wahyu digambarkan Tuhan Yesus yang tampil sebagai imam besar, kemudian di sekelilingnya ada 7 kaki dian emas, saudaraku. Itu adalah yang ditunjukkan oleh Kolose pasal 1 ayat 26 dan 27 ini. Ini rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi yang sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudus-Nya. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Amin, saudaraku. Jadi rahasia Kristus yang ada di tengah-tengah kaki dian emas, Kristus yang ada di tengah-tengah jemaatnya secara luar biasa. Dia yang bisa melakukan penyucian pendamaian jarak jauh. Saudaraku, ini adalah rahasia dari abad ke abad, dari turunan ke turunan. Tetapi yang ketika Kitab Wahyu pasal 1 ayat 9 sampai 20 itu digenapi, nanti itu akan terjadi. Inilah pelayanan imam besar di akhir zaman. Saudara, jadi luar biasa, saudaraku. Kalau saudara mau didoakan dari sakit penyakit, didoakan masalah apapun, saudaraku, melalui pelayanan Imam Besar Agung ini, nggak perlu menyentuh, saudaraku. Tuhan bisa memberkati tanpa harus menyentuh. Tuhan bisa menyembuhkan tanpa harus menyentuh, saudaraku. Tetapi Dia juga bisa menghukum
tanpa harus mendekat. Saudaraku, ini kedahsyatan pelayanan imam besar agung di akhir zaman. Saudaraku, ayo kita akan baca. Saya tunjukkan bahwa rahasia yang dinyatakan di sini bahwa Kristus, saudaraku, betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Saudaraku, bahwa rahasia Tuhan Yesus yang di tengah-tengah kaki Dian itu merupakan rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan. Tetapi di dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 12 sampai 16 rahasia itu digenapi. Dan inilah saatnya Tuhan Yesus Kristus tampil sendiri sebagai imam besar dari kegerakan kitab Wahyu. Saudaraku, Wahyu pasal 1 ayat 12 sampai 16. Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku, dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki Dian dari emas. Perhatikan. Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku, dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki Dian dari emas. Dan di tengah-tengah kaki Dian itu ada seorang serupa anak manusia, berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih meta, dan matanya bagaikan nyala api, dan kakinya mengkilap bagaikan tembaga membara di dalam perapian. Suaranya bagaikan desau air bah, dan di tangan kanannya ia memegang 7 bintang, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata 2, dan wajahnya bersinar-sinar bagaikan matahari yang terik. Amin. Saudaraku, inilah rahasia Kristus di tengah-tengah kamu yang ditulis dalam Kolose pasal yang ke-1 ayat 27 tadi. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Saudara, ayo kita cocokkan lagi, sekali lagi. Wahyu pasal 1 ayat 12 dan selanjutnya. Lalu aku berpaling untuk melihat suara yang berbicara kepadaku, dan setelah aku berpaling, tampaklah kepadaku 7 kaki Dian emas. Dan di tengah-tengah kaki Dian itu ada seorang serupa anak manusia, berpakaian jubah yang panjangnya sampai di kaki, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Saudaraku, di tengah-tengah kaki Dian itu, kalau saudara membaca di dalam Wahyu pasal 1 ayat 20, kaki Dian itu adalah ke-7 jemaat, adalah jemaat-jemaat di akhir zaman. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dan Tuhan hadir langsung memimpin kegerakan kitab Wahyu ini. Oleh karena itu dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat yang ke-12 sampai 20 ini, saudaraku, Tuhan di dalam kostumnya sebagai imam besar, saudaraku, seperti yang ditulis Rasul Yohanes ini, saudaraku. Dan ini juga yang dahulu, saudaraku, memerintahkan saya untuk memberitakan kitab Wahyu ini di dalam panggilan saya ketika menjadi hamba Tuhan. Saudaraku, persis seperti ini. Memang dia, saudaraku, oleh karena itu saya memberitakan kitab Wahyu. Dia yang tampil sebagai imam besar, itu yang menyuruh saya memberitakan kitab Wahyu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi saudaraku, rahasia yang besar, rahasia yang agung ini, saudaraku, rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke turunan, tetapi saat ini dinyatakan kepada orang-orang kudusnya. Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kolose pasal 1 ayat 27. Tuhan Yesus yang tampil sebagai imam besar, memakai kostum imam besar, saudaraku, yang tampil di tengah-tengah kaki Dian. Wahyu pasal 1 ayat yang ke-13. Saudaraku, itu saatnya adalah sekarang ini.
Saudaraku, nanti ketika kitab Wahyu pasal 1 ini digenapi, Tuhan akan tampil langsung memimpin kegerakan kitab Wahyu ini, saudaraku, melalui pelayanannya sebagai imam besar agung. Saudaraku, oleh karena itu dalam kegerakan kitab Wahyu ini terjadi penyucian, pendamaian, meskipun kita berjarak jauh. Saudaraku, terjadi kuasa-kuasa Tuhan yang begitu luar biasa, kuasa kesembuhan, kuasa mujizat, kuasa berkat, dan juga bisa menghukum, saudaraku, Tuhan meskipun jarak jauh. Saudaraku, jadi luar biasa kuasa imam besar agung ini, saudaraku, ini adalah kuasa Tuhan Yesus Kristus, saudaraku, yang di dalam Kolose pasal 1 ayat 27 ini dikatakan, Kristus ada di tengah-tengah kamu. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan, rahasia yang kaya, rahasia yang mulia. Itu, saudaraku, rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad dan dari turunan ke keturunan, bahwa Kristus ada di tengah-tengah kamu. Ini sebetulnya merujuk kepada Wahyu pasal 1 ayat yang ke-13 ini. Dan di tengah-tengah kaki Dian itu ada seorang serupa anak manusia. Anak manusia di sini ditulis besar. Jadi ini Tuhan Yesus, ya saudaraku. Bukan nanti ada orang-orang lain yang mengaku Mesias kemudian memelintir ayat ini, menyatakan bahwa itu dirinya, saudaraku. Itu ngawur lagi, saudaraku. Sebab ada orang yang memelintir Wahyu pasal 1 ayat ke-13 sampai 20 ini, saudaraku, bahwa itu dirinya yang diutus, saudaraku, menjadi Mesias. Itu Mesias palsu kalau seperti itu, saudaraku. Mesias yang terlahir, saudaraku, saat ini menjadi manusia, mungkin di Afrika, mungkin di Eropa, di China sana, saudaraku, ngaku Mesias. Bahkan mungkin juga di Indonesia sendiri ada yang memelintir ayat ini, di mana ayat ini dipakai untuk menubuatkan dirinya sendiri, saudaraku. Anak manusia katanya dia. Bukan, saudaraku, ini adalah Tuhan Yesus yang tampil sebagai imam besar. Dia yang sudah melintasi semua langit, saudaraku. Makanya nanti, saudaraku, Wahyu pasal 1 ayat 7 itu datangnya itu di awan-awan, saudaraku. Karena Tuhan Yesus itu Tuhan yang begitu dahsyat, luar biasa. Saudaraku, jadi pelayanan imam besar agung ini adalah, saudaraku, pelayanan lintas benua, adalah pelayanan lintas pulau, saudaraku. Jangankan cuma lintas kota, antar provinsi, itu, saudaraku, terlalu kecil. Ini lintas benua, lintas pulau, lintas samudera, saudaraku. Seluruh penjuru bumi akan berada di dalam penggembalaan Tuhan Yesus Kristus, imam besar agung yang menyatakan diri di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-1 ayat yang ke-12 sampai 16 ini, saudaraku. Dan untuk penggembalaan di akhir zaman, Tuhan akan memakai hambanya, memakai tangan kanannya yang disebut sebagai 7 bintang yang digenggam di tangan kanan imam besar agung. Oleh karena itu, pelayanan di akhir zaman disebut juga sebagai pelayanan malaikat. Hamba-hamba yang diutusnya disebut juga, saudaraku, malaikat sidang. Dan tuliskanlah kepada malaikat sidang jemaat di Efesus, di Smyrna, sampai dengan Laodikia itu. Jadi pelayanan malaikat, karena ini merupakan satu petunjuk kepada kejadian ketika harpazo nanti, ketika jemaat-jemaat Tuhan nanti diangkat, diselamatkan dari bahaya antikris, saudaraku. Seperti halnya, saudaraku, ini pelayanan malaikat yang dahulu memberikan salam kepada Maria. Kemudian Maria mengandung bayi Yesus, saudaraku. Kalau di dalam kitab Wahyu pasal 1, kemudian pasal 2, pasal 3, saudaraku, ini hadirnya hamba-hamba Tuhan, tokoh-tokoh akhir zaman yang disebut sebagai 7 bintang yang digenggam di tangan kanan imam besar agung. Ini akan memberi petunjuk kepada, saudaraku, arah harpazo ketika nanti jemaat gereja Tuhan di akhir zaman itu diangkat, kemudian mempelai, saudaraku, wanita itu diungsikan, kemudian kanak-kanak rohani ditinggalkan, saudaraku. Arahnya ke sana. Kalau dahulu, saudaraku, untuk memberikan petunjuk bahwa Maria akan mengandung itu
yang datang adalah malaikat Gabriel. Salam malaikat, saudaraku. Malaikat Gabriel memberi petunjuk. Maka di akhir zaman, melalui pelayanan Imam Besar Agung, Tuhan mengutus hamba-hambanya, malaikat-malaikat sidang jemaatnya, saudaraku, untuk melakukan penggembalaan besar di akhir zaman, menjangkau ujung-ujung bumi, pelayanan lintas pulau, lintas benua, lintas samudera, yang akan ditandai dengan kekuatan-kekuatan Tuhan yang besar, mampu memberkati, mampu menyembuhkan meskipun kita jarak jauh. Sudah berada di mana? Di Amerika, di Australia, sudah di Eropa, melalui pelayanan Imam Besar Agung yang ada dalam kegerakan ini, sudah akan dilawat, sudah akan disembuhkan, sudah akan diberkati luar biasa. Tapi kalau saudaraku tidak bertobat dari dosa-dosa, saudara, dimanapun saudara sembunyi di kutub utara sana, saudaraku, di Greenland, saudaraku, sembunyi di Alaska, Tuhan akan cari, saudaraku, karena pelayanan Imam Besar Agung ini pelayanan yang melintasi pulau, melintasi benua. Saudara, kalau sudah tidak taat dengan firman Tuhan, berlarut-larut dalam dosa, maka penghukuman Tuhan akan datang. Saudaraku, baik itu bisa secara pribadi, atau kalau dosa itu merupakan dosa kumulatif satu wilayah, bisa, saudaraku, itu menimbulkan bencana. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, inilah pelayanan Imam Besar Agung yang bolak-balik saya sampaikan di dalam salam saya. Tuhan Yesus Kristus, Imam Besar Agung, memberkati. Itu maksudnya demikian, karena yang menyuruh saya untuk memberitakan kitab Wahyu adalah Tuhan yang tampil sebagai Imam Besar, seperti yang dilihat oleh Rasul Yohanes di Wahyu pasal 1 ayat yang ke-12 sampai 16 ini. Saudaraku, ini Tuhan yang mengutus kegerakan kitab Wahyu di akhir zaman ini. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Melalui pelayanan Imam Besar Agung, sudah diperdamaikan dosa-dosa saudara. Sudah diampuni dosamu kalau engkau bertobat. Tapi kalau engkau berlarut-larut dalam dosa, maka Tuhan katakan kepada 7 jemaat itu, kamu punya telinga tidak? Kalau engkau punya telinga, maka dengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa kata Roh. Wahyu pasal 2 dan pasal 3 ditulis sampai 7 kali. Artinya penyucian, pendamaian yang begitu dahsyat oleh Imam Besar Agung ini. Tidak harus saya datang marah-marah pada saudara, tidak perlu, saudaraku. Nggak perlu saya datang kemudian satu persatu dari Sabang sampai Merauke saya datangi, saya tumpang tangani, saudaraku. Pegel saya, saudaraku, capek sebagai manusia karena jauh sekali, saudaraku. Tetapi melalui pelayanan Imam Besar Agung ini, saudaraku, dia menggembala lewat firman. Kemudian kalau saudara mau mentaati suara firman penggembalaan, saudaraku, suara firman penggembalaan dari mana, saudaraku? Dari hamba Tuhan yang saudara yang dipakai oleh Tuhan dan saudara percaya, itu malaikat-malaikat sidang. Saudaraku, kalau saudara taat kepada firman Tuhan, saudara akan diberkati, saudara akan disembuhkan. Tetapi kalau saudara melawan, saudaraku, kalau saudara berlarut-larut di dalam perbuatan dosa, itu lihat, nanti ada satu cambuk dari langit, saudaraku, halilintar Tuhan. Saudaraku, kuasa Tuhan akan melakukan penghukuman yang begitu dahsyat. Oleh karena di sini ditulis Tuhan yang tampil itu juga kakinya mengkilap bagaikan tembaga yang membara di dalam perapian. Artinya dia juga siap menghukum. Tembaga itu berbicara dari hal penghukuman. Jadi dalam penampilannya sebagai imam besar, kepada orang-orang yang berlarut-larut dalam dosa, Tuhan siap segera menghukum. Saudaraku, meskipun jarak jauh, nggak perlu menyentuh, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tetapi kepada orang-orang yang taat kepada firman, Tuhan siap memberkati, Tuhan siap menyembuhkan, Tuhan siap melindungi dari berbagai mara bahaya di akhir zaman, bahkan dari tulah-tulah akhir zaman yang disebut sebagai 21 malapetaka akhir zaman atau 21 tulah akhir zaman, 7 meterai, 7 sangkakala dan 7 cawan murka Allah. Jadi itu mengenai Imam Besar Agung
Kiranya saudara diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, Imam Besar Agung Pemimpin Kegerakan Kitab Wahyu, memberkati saudara. Haleluya. Amin.